berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat berjumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Pagi-pagi dengarkan musik rohani, pasti bangkitlah semangat dan menyenangkan hati. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, tetap setia dalam sapaan teduh yang selalu dinanti. Kita akan persiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami, di mana kami akan melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami mau memulai dengan lebih dulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengar dapat dimengerti dan dilakukan di tengah kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yakobus 2 ayat 4. Namun mari kita membaca mulai dari ayat yang pertama dan firman Tuhan ini bagi kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Sedemikian jauh firman yang kita baca hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang mempunyai banyak cara untuk melihat orang lain. Ada yang menilai seseorang berdasarkan harta yang dimiliki orang lain, ada pula yang berdasarkan kekuasaan atau penampilannya. Mana yang menawan, mana yang tidak, kadang-kadang kita hanya menilai dari luar. Banyak orang yang memperlakukan seseorang juga dengan cara terhormat karena dia yang datang itu dari keluarga kaya atau yang punya jabatan. Ada pula yang lebih senang mendekati seseorang karena dia memiliki banyak uang, memiliki kuasa, atau seseorang yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak tertulis aturannya, tapi sering sekali terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang melakukannya tanpa mereka sadari. Ternyata telah memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang berbeda. Oleh sebab itu kita perlu juga memperhatikan bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen, terlebih di dalam bergereja. Karena di dalam gereja juga banyak jemaat yang datang dari berbagai-bagai variasi. Ada yang mampu secara ekonomi, secara sosial dan juga pendidikan, tapi ada juga yang kurang mampu. Ada yang memiliki banyak talenta. Ada juga yang belum dapat memunculkan talenta mereka. Namun kita harus belajar pada firman Tuhan hari ini bahwa sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, Yakobus juga mengingatkan kita melalui suratnya tadi bahwa kita tidak boleh memiliki sikap yang suka membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita harus mengetahui bahwa diskriminasi itu sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Gereja harus mewaspadai hal ini, karena ini juga akan sangat mudah masuk ke dalam lingkup persekutuan kita yang memiliki anggota yang beragam-ragam. Salah satu hal yang paling
kita rasakan sebagai sukacita saat kita menjadi seorang Kristen adalah saat kita diperbolehkan Tuhan untuk menerima kasih Tuhan yang begitu besar itu. Dan dalam kita menerima kasih Tuhan, kita merasakan bahwa Allah tidak pernah memandang muka, tidak pernah memilah-milih kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada siapa saja, terlebih yang menerimanya. Sehingga kalau kita merasakan ciri-ciri dari kasih Tuhan itu, yang tidak pernah memandang muka dan membeda-bedakan kita satu dengan yang lain, maka itu pula lah yang harusnya ada pada diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kasih Tuhan itu tidak diskriminatif, dan ini menjadi teladan bagi kita dalam hal mengasihi sesama. Karena Allah tidak membeda-bedakan kita, dan untuk itu pun kita tidak punya hak sama sekali membeda-bedakan orang lain dalam hal berbagi kasih. Oleh karena penilaian-penilaian kita yang hanya sejengkal akan orang lain, bukan berarti itu menjadi satu hal yang memperbolehkan kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya, kita sudah menerima perintah Tuhan. Bagaimana kita seharusnya melakukan perjalanan kehidupan, perjalanan iman untuk saling mengasihi. Karena itu di dalam Yakobus 2 ayat 8 pun ada dituliskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan perintah ini juga menjadi perintah dari Tuhan Yesus agar hidup kita saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, kita pun mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah ini menjadi satu prinsip dan perilaku kita dalam kehidupan hari-hari, terlebih di dalam gereja. Wujudkanlah kasih kepada sesama, saling menghargai, saling menghormati. Dan kita tidak boleh memandang rendah orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang yang sekalipun mungkin secara pola pikir, secara selera, latar belakang kehidupan, keberadaannya yang bertolak dengan kita. Janganlah memandang rendah atau mengasingkannya dari kasih yang seharusnya kita bagikan. Melainkan jadilah pembawa kasih Allah itu kepada mereka, merangkul setiap orang dengan ketulusan seperti layaknya Kristus kepada kita. Dan di sanalah nama Tuhan akan dipermuliakan saat kita mau mengasihi satu dengan yang lain tanpa memandang muka. Marilah kita mengaminkan firman Tuhan dengan bersama bersyafaat. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini telah kami dengar. Biarlah kami yang telah Engkau layakkan menerima kasih-Mu yang setia, kasih-Mu yang mulia, yang besar itu. Tanpa kami boleh dibeda-bedakan, tanpa Engkau memandang muka bagi kami. Maka kami pun hari ini belajar Tuhan, untuk lebih lagi saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Yesus telah memberi teladan. Ajari kami supaya kami tetap menjalankan apa yang Engkau mau. Dan kami juga hari ini mau bersyafaat, mendoakan seluruh saudara-saudari kami di GBKP Runggun Banjarmasin. Kami mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan, serayan yang melayani di gereja-Mu, khususnya di GBKP Banjarmasin. Pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, dan semua yang ikut memberi diri untuk melayani. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga dan pribadi lepas pribadi, Engkau berkati kami semua. Dan juga Tuhan berikanlah bagi mereka kesehatan, sukacita, kesatuan hati, bertambah hikmat dan iman di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan. Dan Kau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, di dalam menghimpun jemaat-Mu, beribadah bersama dan meneruskan apa yang baik dalam gerak gereja-Mu. Tuhanlah yang menyempurnakan semua pelayanan yang sudah dilakukan, begitu pula rancangan-rancangan pelayanan. Begitupun kami tidak lupa mendoakan baik kami semua yang hari ini mendengarkan firman-Mu yang akan beraktivitas. Tuhan berkati kami, agar setiap apa yang kami kerjakan hari ini, kami boleh merasakan berkat-Mu dan menjadi berkat pula bagi banyak orang kemanapun kami pergi. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Kami tutup di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Dan marilah kita bersama-sama menutupnya seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.